Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis dalam rangka thalabul ilmi ya. Tidak lupa pula kita hadiahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama selalu bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Taib. Udah siap belajar semua ya teman-teman? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah hari ini kita pertemuan kelima ya. Kelima artinya kita juga berada di pelajaran yang kelima, bab kelima. Silahkan dibuka bukunya. Ayah kasih. Ad-Darsul Khamis ya, pelajaran kelima. Ya. Di layar terlihat ya? Terlihat. Alhamdulillah. Sip. Kita akan mempelajari tentang al-awsaf ya. Al-awsaf itu jamak dari sifatun. Jamak dari sifatun. Afwan. Al-awsaf itu jamaknya dari sifatun. Sifatun. Ya. Yang artinya sifat. Kalau jamak berarti banyak ya. Berarti al-awsaf itu artinya sifat-sifat. Al-awsaf artinya sifat-sifat. Baik. Kita lanjut ke kosakata. Kabirun, ya. Kabirun itu besar ya. Kabirun besar. Nah, di sini kita akan belajar tentang kosakata ya. Lawan kata, afwan. Lawan kata. Jadi lambangnya ini kurang tepat ya. Harusnya kalau lawan kata itu lambangnya seperti ini. Ya. Lawan kata ya. Maksudnya lawannya. Kebalikannya ya. Kalau tanda yang di atas ini tidak sama dengan la tusawi. Nah, tapi kalau kabirun kemudian sebelahnya shaghirun itu lebih tepatnya diddun ya, diddun atau lawan kata. Diddun.
Ya, kita bisa bacanya kabirun didduhu soghirun. Di sini kita tambahkan hu, didduhu, hunya ini domir ya, dia kembalinya ke kata yang sebelumnya. Kabirun didduhu soghirun. Besar lawannya kecil. Seperti itu ya. Nggak bingung ya, teman-teman? Pahim tuh? Paham, paham. Baik, alhamdulillah. Jadi ini hanya lambangnya saja yang kurang tepat ya. Lambangnya yang lebih tepat itu lawan kata seperti ini. Kalau mau diperbaiki nggak apa-apa, silahkan ya. Tafadhol. Ya. Nah, nanti kita bacanya seperti yang tadi, didduhu. Ya. Kabirun didduhu soghirun. Besar lawannya kecil. Ya. Ini besar, maka kebalikannya kecil ya. Kemudian di sini ada yang bingung nggak? Udah pernah belajar ya? Udah pernah belajar kebalikan-kebalikan? Belum, Ustazah. Belum, lah baksa. Kita di sini eh, belajar kebalik-kebalikan menggunakan bahasa Arab sekaligus bahasa Indonesia berarti ya. Kata itu kebalikan ya. Jadi kalau ada besar, maka ada kecil. Kalau ada jauh, ya ada dekat. Kalau ada bagus, berarti ada jelek. Seperti itu ya. Lawan itu berarti kebalikannya. Kenapa? Silahkan dimatikan dulu mikrofonnya ya. Atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu ya. Unzur wastami' wa ana aqra. Lihatlah, dengarlah. Kabirun didduhu saghirun. Besar lawannya kecil. Kabirun didduhu saghirun. Besar lawannya kecil. Selanjutnya jamilun ya. Jamilun ini artinya indah ya. Indah atau bagus. Sedangkan qobihun ini artinya buruk. Ya. Buruk atau jelek. Jamilun didduhu qobihun. Indah lawannya buruk. Indah lawannya buruk. Selanjutnya qoribun. Qoribun, qorib. Ya. Qorib itu artinya dekat ya. Teman karib. Ya, teman karib itu teman dekat ya. Qorib itu artinya dekat. Kemudian ba'id itu kebalikannya. Kebalikannya dekat maka jauh ya. Ba'id itu jauh. Ba'idun, ba'id. Artinya jauh.
Qoribun didduhu ba'idun. Dekat lawannya jauh. Yang terakhir jadidun. Jadidun, jadid. Ya. Jadidun, jadid. Ini artinya baru. Sedangkan qadimun, qadim itu artinya lama. Jadidun didduhu qadimun. Baru lawannya lama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ana bisa diulang nggak? Kenapa? Bisa diulang nggak? Baik. Silahkan dicatat ya, boleh dicoret-coret di bukunya, asalkan tidak dicoret asal-asalan ya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari coret-coretnya. Ya, jadi tanda ini kurang tepat ya. Tidak sama dengan itu layu sawi. Itu kurang tepat ya, lebih tepatnya didun. Jadi untuk tandanya itu lebih tepatnya seperti ini. Tanda lawan kata ya. Lawan kata atau kebalikan. Kabir, besar, itu kebalikannya kecil. Ya. Ana ulang sekali lagi ya. Ini di sini didduhu. Didduhu. Boleh dicatat ya teman-teman agar tidak lupa. Ya. Ana ulangi cara bacanya. Kabirun, kabir. Didduhu soghirun. Soghir. Besar, lawannya kecil. Jamilun, jamil. Didduhu qobihun. Qobih. Indah, lawannya buruk. Selanjutnya, qoribun, qorib. Didduhu ba'idun. Ba'id. Dekat, lawannya jauh. Yang terakhir, jadidun, jadid. Didduhu qadimun. Qadim. Baru, lawannya lama. Ya. Jadi kosakata yang perlu ditambahkan di sini adalah ini ya. Didduhu. Jelas? Fahimtum? Fahimna. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Biduhu apa sidduhu Ustazah? Didduhu. Do ya, ada titiknya di sini. Biduhu. Nah, titiknya satu aja, ini kebanyakan. Ya, didduhu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Ustazah. Ustazah. Tidak ya. Baik, kita langsung baca ya. Silahkan nomor urut 1. Fursan, tafadhol.
Ya Ustazah. Ka, kabirun, kabir, besar. Di, 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 Didduhu duhu sogirun. Lawannya kecil. Tayyib. Jamilun, jamil, bagus. Didduhu qabihun, lawannya jelek. Qaribun, qarib, dekat. Didduhu ba'id, lawannya jauh. Jadidun, jadid, baru. Didduhu qadim, lawannya lama. Tayyib, mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 2. Maher, tafadhol. Kabirun, kabir, besar. Didduhu shagir, lawannya kecil. Jamilun, bagus. Didduhu qabih, lawannya jelek. Qaribun, dekat. Didduhu ba'id, lawannya jauh. Jadidun, baru. Didduhu qadim, lawannya lama. Tayyib, mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Rahma, nomor 3. Tafadholi. Naam Ustazah. Kabirun, kabir, besar. Lawannya kecil. Duhu Didduhu shagirun. Didduhu. Didduhu shagirun. Ya, pakainya ha. Karena ini dhamir muzakkar. Didduhu. Didduhu shagirun. Lawannya kecil. Tayyib, lanjut. Jamilun, jamil, indah. Didduhu qabihun, lawannya jelek. Qaribun, qarib, dekat. Didduhu ba'idun, lawannya jauh. Didduhu. Hu. Didduhu Nah, ba'idun, lawannya jauh. Jadidun, jadid, baru. Didduhu qadimun, lawannya lama. Tayyib, mumtazah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 4. Tolha, tafadhol. Kabirun, kabir, besar. Didduhu, lawannya. Shagirun, shagir, kecil. Jamilun, jamil, bagus. Didduhu, lawannya. Qabihun, qabih, buruk. Qaribun, qarib, dekat. Didduhu, lawannya. Ba'idun, ba'id, jauh. Jadidun, jadid, baru. Didduhu, lawannya. Qadimun, qadim, lama. Tayyib, mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 5. Nibra, tafadhol. Kabirun, kabir, besar. Didduhu, lawannya kecil. Sogirun, kecil.
kecil. Jamilun. Jamilun, Jamil. jamil, Indah. indah. Duhu. Duhu, Lawannya. lawannya jelek. Kobihun, Kobi. kobihun, Jelek. jelek. Korib. Korilun, kori, Korib. kori, dekat. Duhu, Lawannya. lawannya Ma'idun. maidun, Ba'idun. baidun, Jauh. jauh. Jadidun. Jadidun, Jadid. Baru. baru. Itu. Duhu, Lawannya. lawannya Apa tuh? odihun, jauh. Qadim itu lama. Oh, lama. Iya, lama. Kodimun. Ibun, Lama. Lama. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Sudah semua ya? Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak, Ustazah. Tidak, Ustazah. Tidak ya? Baik. Alhamdulillah. Berarti jelas semua ya? Nanti kalau di ujian akhir ada pertanyaan kabirun didduhu titik-titik, berarti harus tahu ya jawabannya apa. Baik. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Baik. Nah, di sini kita mulai belajar tentang susunan kata ya. Ya, di sini kita akan mengenal yang namanya mubtada khobar. Ya, mubtada dan khobar. Ya, atau jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu apa? Ya, kalau di dalam bahasa Arab, jumlah itu kalimat ya. Kalimat itu jumlah. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jumlah. Berarti jumlah itu kalimat. Jumlah itu artinya kalimat ya. Jangan bingung-bingung ya. Ya. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Ya, teman-teman sudah tahu isim ya. Isim itu ya nama benda, nama orang. Ya, pokoknya nama-nama lah. Itu namanya isim ya. Nah, kalimat yang diawali dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu isim yang berada di awal. Nah, berarti ini mubtadanya. Ini namanya mubtada. Silahkan boleh dicatat-catat ya bukunya. Nah, jadidun. Nah, ini yang merupakan khobarnya. Khobar itu isim yang berada setelah mubtada. Isim yang berada setelah mubtada itu khobar ya namanya. Ya. Dan mubtada ya bisa kita lihat ya, mubtada yang berada di depan ini, isim yang berada di depan itu harus ma'rifah ya. Maksudnya harus ma'rifah itu apa? Itu harus jelas, bendanya sudah jelas. Ya. Nah, tandanya itu apa? Ya, dengan adanya ini. Al di sini. Adanya al di situ, dia menandakan bahwa isim di sini itu ma'rifah. Ya. Sedangkan khobar itu nakiroh. Ya, jadi ma'rifah itu lawannya nakiroh. Ya. Ma'rifah itu yang sudah jelas.
Ya, itu tandanya ada alnya. Nah, sedangkan jadidun di sini tidak ada alnya ya, teman-teman. Jadidun itu tidak ada alnya. Nah, itu nakiroh. Ya. Jadi mubtada ini ma'rifah, sedangkan khobar itu nakiroh. Ya, sampai di sini bingung? Bingung. Bingung ya. Baik. Ya. Kalau yang sudah pernah belajar tahu ya, ma'rifah, nakiroh. Atau lupa juga? Lupa juga Ustazah. Lupa juga. Baik. La baksa ya, kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Jadi kata isim ya, isim atau kata benda itu ada yang ma'rifah, ada yang nakiroh. Ya. Ma'rifah itu yang sudah jelas, bendanya sudah jelas. Al-qalamu ya, al-qalamu ini udah jelas. Pulpen itu. Kalau nakiroh ya, tadi kan ma'rifah. Kalau nakiroh itu kebalikannya, yaitu yang masih umum. Kalau tadi ma'rifah itu khusus, udah jelas. Berarti pulpen yang itu ya. Nah, kalau nakiroh itu masih umum. Jadi kalau di sini contohnya al-qalamu ini ma'rifah, maka nakirohnya itu adalah dihilangkan alnya. Itu menjadi qalamun. Qalamun. Nah, ini nakirohnya, ini bentuk nakirohnya. Ya. Bentuk nakirohnya qalamun. Itu artinya pulpen. Ya. Jadi pulpen-pulpen yang mana saja ya, masih umum. Kalau al-qalamu, kalau yang di atas ini yang ma'rifah, al-qalamu itu udah jelas. Pulpen itu. Jadi jelas pulpennya yang itu. Kalau qalamun itu pulpen. Pulpen yang mana saja gitu. Bisa dipahami ya tentang ma'rifah dan nakiroh? Bisa, Ustazah. Yang lain? Bingung tidak? Ya Allah Ustazah. Ya, bisa ya, bisa dipahami ya. Insya Allah. Insya Allah. Bisa, Alhamdulillah. Jadi perbedaannya, ya kesimpulannya, perbedaannya bisa kita lihat di adanya al di sini. Oh, makanya Tommy, bukan yang semua, bosan semua. Ya, silahkan ditutup dulu mikrofonnya. Ya, jadi kalau ada al, maka dia tandanya ma'rifah. Ya. Nomor 2. Taib, afan ya tadi terjeda. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ma'rifah dan nakiroh ya. Ya. Jadi tandanya ma'rifah itu adalah
adanya al di sini. Kalau ada al, maka dia ma'rifah. Sudah jelas ya. Maknanya pulpen itu. Al-qalamu, pulpen itu atau pulpen ini. Sama saja ya. Yang penting udah jelas pulpennya yang mana. Baik. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, al-qalamu jadidun. Ya, jadi yang di depan ini ada alif lamnya atau bisa kita sebut ma'rifah. Sedangkan yang di belakang dia tidak ada alif lamnya, namun ada tanwinnya di sini. Nah, itu menunjukkan kalau dia nakiroh. Maka sudah jelas kita bisa simpulkan ini susunannya mubtada dan ini khobar. Ya. Ini mubtada dan ini khobar ya. Jelas? Atau masih bingung? Masih bingung, Ustazah. Masih bingung? Ustazah. Masih bingung ya? Jadi gimana ya? Ya, perhatikan lagi. Jika ada kalimat al-qalamu jadidun ya. Ada kalimat al-qalamu jadidun. Al-qalamu ini ada alnya. Makanya seringkali Ana bilang ada alnya, silahkan dibaca alnya. Itu karena al di sini itu mempengaruhi maknanya ya. Jadi kalau ada yang baca kok alnya tidak terbaca, itu berpengaruh ke maknanya. Jadi harus dibaca ya. Al-qalamu. Nah, kalau ada al di sini itu tandanya dia ma'rifah. Kemudian berada di depan. Belakangnya ada jadidun. Nakiroh ya, tidak ada alnya. Kemudian berada di belakangnya. Maka ini sudah jelas yang isim yang di depan. Yang di depan ini ya, di depan itu merupakan mubtada. Yaitu isim yang berada di awal kalimat. Nah, yang di belakangnya ini merupakan khobar. Khobar atau isim yang berada sesudah mubtada. Seperti itu aja. Nggak usah bingung-bingung. Ya, mubtada itu apa? Khobar itu apa? Ya, tidak usah bingung-bingung. Mubtada itu yang ada di depan. Khobar itu yang ada di belakangnya mubtada. Seperti itu saja ya. Masih bingung? Tidak, Ustazah. Tidak, Ustazah. Tidak, Ustazah. Baik, Anda ulang sekali lagi ya. Iya. Ya, kan? Boleh dicoret-coret bukunya, asal coret-coretnya yang benar ya, jangan asal-asalan. Al-qalamu jadidun, ya. Al-qalamu itu isim atau fi'il? Kata kerja atau kata sifat? Kata kerja. Kata kerja atau kata benda? Kata benda. Ya, kata benda ya, betul. Kata benda berarti isim ya. Kata benda atau nama orang atau apa segala macam itu namanya isim ya. Nah, kalau ada kalimat yang terdiri dari isim-isim ya, atau diawali dengan isim, itu namanya jumlah ismiyah. Ya, ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah, gimana nulisnya? Ini namanya jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim ya. Kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah.
jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, seperti itu aja ditulis ya. Ditulis di buku. Kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Sudah? Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Seperti itu ya penjelasannya. Kemudian isim yang berada di depan bernama mubtada. Sedangkan yang berada setelah mubtada itu bernama khobar. Ya, isim yang berada di depan itu namanya mubtada. Sedangkan isim yang berada setelah mubtada itu namanya khobar. Jelas ya? Terus ada lagi. Mubtada itu harus ma'rifah. Artinya di sini harus ada alif lamnya. Tidak boleh masjidun qoribun. Itu berarti bukan mubtada khobar. Itu ada kaidah lain lagi ya. Nah, kita tidak perlu tahu kaidah itu dulu ya, nanti malah makin pusing. Jadi kita cukup kalau mubtada maka harus ada alnya di sini. Harus dikasih al. Tidak boleh tidak ada alnya, tidak boleh alnya dihilangkan, nggak boleh ya. Misalnya masjidun qoribun itu nggak boleh. Itu bukan lagi susunan mubtada khobar ya, bukan, itu ada kaidah lain tapi bukan mubtada khobar. Jadi kalau mubtada itu harus ada alif lamnya. Tuh catatan yang pertama. Sedangkan khobar itu nakiroh, yaitu seperti ini ya, susunannya tidak ada alnya. Jelas ya teman-teman? Jelas? Jelas, Ustazah. Baik. Jelas, Kemudian Ustazah. yang kedua, catatan yang kedua, jika mubtadanya, ini mubtada ya yang di depan ya. Jika mubtadanya muzakkar, masih ingat muzakkar ya? Masih. Muzakkar, tandanya apa? Tanda muzakkar apa? Masih ingat muzakkar? Muzakkar dan muannas? Teman-teman. Jawab, muannas cewek. Ya, tandanya. Kalau mu'anas yang ada tamar butohnya, Ustazah, bukan? Thayyib, ahsanti. Kalau mu'annas itu ada tak marbutohnya ya. Sedangkan muzakkar itu yang tidak ada tak marbutohnya. Betul ya, itu tandanya. Nah, catatan yang pertama tadi sudah ya. Nah, sekarang catatan yang kedua. Jika mubtadanya muzakkar, tidak ada tak marbutohnya ya. Lagi belajar. Silahkan dimatikan dulu mikrofonnya teman-teman. Ya. Jika mubtadanya muzakkar ya, bisa kita lihat di sini tidak ada tak marbutohnya ya, maka bisa katakan dia muzakkar. Maka khobarnya juga muzakkar. Sedangkan jika mubtadanya muannas ya, di sini ada tak marbutoh ya, maka khobarnya juga muannas. Ya, silahkan dimatikan dulu mikrofonnya teman-teman, biar tidak mengganggu yang lain. Ya, jadi khobar
jenisnya itu mengikuti mubtada ya. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Jadi tidak boleh berbanding ya. Misalnya al-qalamu jadidatun, itu tidak boleh ya. Karena al-qalamu ini di sini muzakkar. Maka khobarnya juga harus muzakkar. Sedangkan di sini syahinatu ini muannas ya, ada tamar butohnya. Maka khobarnya itu juga harus mengikuti muannas, tinggal ditambah tamar butoh. Kabirotun. Ya. Mudah ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ganti yang muannas itu madrasatu ya. Misalnya di sini kita ganti al-madrasatu. Misalnya di sini kita ganti al-madrasatu ya. Sekolah itu. Maka di sini bukan qoribun, tinggal kita tambah tamar butoh. Qoribatun. Seperti itu ya. Jelas teman-teman? Ada yang bingung? Jangan bingung-bingung ya. Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan bingungnya di mana. Coba, ada yang bingung? Silahkan bertanya. Ada yang bingung tidak? Kalau tidak ada kita terjemahkan ya. Tapi ini harus paham ya, harus paham susunan-susunan ini yang tadi sudah Ana jelaskan ya. Baik. Ana terjemahkan. Unzur wastami. Wa naqra. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru ya. Itu kalimatnya sudah sempurna ya. Sudah sempurna. Maksudnya tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Itu sudah merupakan jumlah ismiyah. Kemudian selanjutnya al-kitabu qadimun. Al-kitabu qadimun. Buku itu lama. Al-kitabu qadimun. Buku itu lama. Selanjutnya al-masjidu qoribun. Al-masjidu qoribun. Masjid itu dekat. Masjid itu dekat. Selanjutnya al-ma'malu ba'idun. Al-ma'malu ba'idun. Laboratorium itu jauh. Ya, al-ma'malu ba'idun. Laboratorium itu jauh. Selanjutnya asyahinatu kabiratun. Asyahinatu kabiratun. Truk itu besar. Kemudian as-sayyaratu saghiratun. Itu kurang tanwin ya, saghiratun. Silahkan ditambahkan tanwin. As-sayyaratu saghiratun.
Mobil itu kecil. Kemudian ad-dajajatu jamilatun. Ad-dajajatu jamilatun. Ayam betina itu bagus. Al-lubabatu qabihatun. Al-lubabatu qabihatun. Lalat itu jelek. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ama bisa ulang gak, Ma? Apanya yang diulang? Penjelasannya atau terjemahannya? Terjemahannya. Ya, silahkan dicatat ya. Silahkan dicatat. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Al-kitabu qadimun. Buku itu lama. Al-masjidu qoribun. Masjid itu dekat. Al-ma'malu ba'idun. Laboratorium itu jauh. Al-ma'malu ba'idun. Laboratorium itu jauh. Taib, sudah sampai sini? Sudah, Ustazah. Asyahinatu kabirotun. Truk itu besar. As-sayyaratu saghiratun. Mobil itu kecil. Selanjutnya, ad-dajajatu jamilatun. Ayam betina itu bagus. Selanjutnya, al-lubabatu qabihatun. Lalat itu jelek. Ustazah, bisa tolong ulang yang mu'annas gak? Yang sahinatun kabiratun. Baik. Penjelasan. Ya. Penjelasannya atau terjemahnya? Penjelasannya. Penjelasannya ya. Baik. Jadi kalau mu'annas berarti yang ada tamar butohnya ya. Kalau kita lihat ada tamar butohnya, itu berarti tandanya mu'annas. Berarti tinggal sifat-sifat yang sudah kita hafalkan tadi ya di awal, yang sudah kita hafalkan, tinggal kita tambah tamar butoh saja di belakangnya. Jadi asyahinatu kabirotun. Ya, tadi kita menghafalnya kabirun, ya kan? Kabirun lawannya sotirun, ya kan? Ya. Nah, itu tinggal kita tambahkan tak marbutoh saja di belakangnya. Menjadi kabirotun. Ya. Kemudian as-sayyaratu saghiratun ya. Tadi saghir tinggal kita tambahkan tak marbutoh saja. Jadi saghiratun. Sama juga yang di bawah. Tadi kita menghafalnya jamilun. Nah, tinggal kita tambah tamar butoh di akhirnya. Menjadi jamilatun. Begitu juga dengan qobihun. Tinggal kita tambah tamar butoh menjadi qobihatun. Seperti itu. Jadi khobarnya itu mengikuti mubtadanya. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Tinggal kita tambahkan tak marbutoh di akhirannya. Misalnya tadi kabir menjadi kabiroh. Jamil jadi jamilah. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Tidak, Ustazah. Baik, Tidak, kalau Ustazah. sudah jelas semua ya. Perhatikan posisi mubtada dan khobarnya. Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita baca. Silahkan nomor pertama, nomor urut pertama, tafadhol Iqra. Fursan. Ya, Ustazah. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Al-kitabu qadimun. Buku itu lama. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-ma'malu ba'id. Laboratorium itu jauh. Asyahinatu kabir. Asyahinatu kabiratun. Asyahinatu kabiratun. Truk itu besar. As-sayyaratu saghiratu. Mobil itu kecil. Ad-dajajatu jamilatun. Ayam betina itu bagus. Az-zubabatu qabihatun. Lalat itu buruk. Tayyib, mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 2, Maher, tafadhol. Al-qalamu jadidun. Al-kitabu qadimun. Pulpen itu bagus. Buku itu lama. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-ma'malu ba'idun. Laboratorium itu jauh. Asyahinatu kabiratun. Truk itu besar. As-sayyaratu saghiratun. Mobil itu kecil. Ad-dajajatu jamilatun. Ayam betina itu bagus. Az-zubbabatu qabihatun. Lalat itu jelek. Tayyib, mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 3. Nah, Ustazah. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Al-kitabu qadimun. Buku itu lama. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-ma'malu ba'idun. Laboratorium itu jauh. Asyahinatu kabiratun. Truk itu besar. As-sayyaratu saghiratun. Mobil itu kecil. Ad-dajajatun jamilatun. Ayam itu Ad-dajajatu. Ya, ini tidak boleh ditanwin. Ad-dajajatu. Ad-dajajatu jamilatun. Ayam betina itu bagus. Az-zubabatun. Az-zubabatun qabihatun. Tidak boleh ditanwin ya. Kalau di depannya ada alif lam, maka di akhirnya tidak boleh ditanwin. Az-zubabatu. Az-zubabatu qabihatun. Lalat itu jelek. Baik, mumtazah, barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 4. Tafadhol. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru.
Al-kitabu qadimun. Buku itu lama. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-ma'malu ba'idun. Laboratorium jauh. Laboratorium itu jauh. Jauh. Laboratorium itu jauh. Nah, Asyahinatu kabiratun. Truk itu besar. Sayyaratu saghiratun. Mobil itu kecil. as-sayyarah. As-sayyaratu saghiratun. Mobil itu kecil. Ad-dajajatu jamilatun. Ayam betina itu bagus. Az-zubabatu qabihatun. Lalat itu jelek. Tayyib, mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya, nomor 5. Tafadhol. Akolamun jadidun. Pulpen itu bagus. Baru. Baru. Yang ber suaranya. Al-kitabu Kodim. qadimun. Buku itu lama. Al-masjidun Jidul. Al-masjidu Koribun. qaribun. Masjid itu. Masjid itu dekat. Al-ma'malu Ba'idun. ma'idun. Ba'idun. Ma'idun. Ma'idun. Laboratorium. Laboratorium itu jauh. Laboratorium itu jauh. Laboratorium. Laboratorium itu jauh. Dinatu. Hinatu Makanya kita pun itu kabirotun. itu besar. Ini. Asyaya Rotu. Sogirotun. Sogirotun. Mobil itu kecil. Mobil itu kecil. Ad-daja. Daja jatuh Jamilatun. jamilatun. Ayam betina itu Ayam betina itu bagus. Aduba batu. Qabihatun. Alat itu Jelek. Tayyib, mumtaz. Barakallahu fiik. Sudah semua ya? ya Ustaz. Tayyib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ana ulang sekali lagi ya. Jadi kesimpulannya, ya kalau yang di depan ya, yang di depan atau tadi sudah kita jelaskan mubtada ya, itu muzakkar ya, maka yang di belakang atau khobar itu juga muzakkar. Sedangkan jika mubtadanya atau yang di depan ini muannas, maka yang di belakang atau khobar itu juga harus mengikuti, harus muannas. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita tambahkan ta marbuthah saja. Misalnya kabirun. Kabirun. Kita tadi menghafalnya kabirun ya. Kabirun. Maka tinggal kita tambahkan ta marbuthah menjadi kabirotun. Kabirotun. Seperti itu ya. Sama juga jamilun. Ya. Jamilun itu muzakkar. Kita tambah ta marbuthah menjadi jamilatun. Seperti itu ya, teman-teman. Pahim tuh? Fahimna. Ustaz. Fahimna.
Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Tidak, Ustazah. Tidak, Ustazah. Tidak ya, Alhamdulillah. Silahkan dihafalkan kosakatanya yang halaman sebelumnya tadi ya. Ya, tugasnya dikerjakan. Jika ada yang bingung, boleh ditanyakan. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Ustazah. Jazakallahu khairan, Ustazah.